Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Wasalna ilal bait al-khamis wa tis'in, ya. Sampai pada bait 95. Masih tentang mausul atau isim mausul. Isim mausul. Di mausul ada harfi dan ada ismi, ya. Mausul ismi ada mausul harfi, ya. Mausul harfi ada 5, ya. Ada an, ada anna, ada ma, ada lau, ada kai. Kemudian mausul ismi ada yang khas, ada yang mustarok. Nah, mausul ada harfi. Ada harfi ini ada an, ada anna, ada kai, ada ma, dan ada lau. Ini ma huruf. Kemudian mausul ismi. Mausul ismi ada 2, yaitu khosun, khusus, dan mustarok. Makna khos itu adalah satu isim untuk sesuatu tertentu, untuk jenis tertentu dan jumlah tertentu. Khas itu adalah alladzi, walati, ya. Dan wama ya tafarra'u anhuma. Alladzi, alati, kemudian ada musannanya, ada jamaknya. Alladzani, alladzaini, allatani, allataini, al-ula, alladzina, alladzuna, ya, allai, ya. Mustarok itu yang satu lafadz untuk bisa mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, ya. Mustarok ada 6, yaitu man, ma, kemudian apa mas? Al, kemudian ada zu, kemudian za, wal akhir sayati ayu. Nah, ini mausul mustarok ada 6 untuk mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas bilafdin wahid. Ada man, kebanyakannya penggunaannya untuk akil atau alim. Ma, ghairu akil atau ghairu alim. Ada al,
Ini khusus pada silah sifat sorih, wasfun sorih. Dzu khusus toyik ya, yaitu lughah toyik yang sudah berlalu tafsilnya. Kemudian da yang akan kita pelajari, dan ayu lahikon akan datang insyaallah. Nah, mausul khos lebih spesifik daripada mustarok ya. Jadi lebih spesifik. Kalau ditinjau sisi makrifahnya, lebih makrifah yang khos daripada mustarok. 6. Al-baitul khamis wa tis'un wa mislu ma dha ba'da mastifham auman idza lam tulgha fil kalam. Wajatum? Udah ketemu semua? Mas, bait 95 ya. Wa mislu ma, seperti ma maksudnya di sini adalah ma mausul, isim mausul ya. Seperti ma, yakni seperti kata ma isim mausul adalah dha ya, dha. Berarti dha itu seperti ma. Ini sama-sama mausul mustarok. Ba'da ma istifhamin, sesudah ma istifham, au man atau man ya, atau setelah man, yakni man istifham, bukan man syartiyah ya. Idza lam tulgha fil kalam, apabila tidak diabaikan di dalam kalam. Tulgha yakni mulghah, tidak dianggap jika tidak diabaikan dalam kalam. Nah, mausul mustarok dha ya, termasuk dha. Mausul artinya ya yang ya, isim mausul ya. Tapi syaratnya adalah dia setelah ma dha. Kemudian dan setelah man atau setelah man ya, atau setelah man dha. Madha dan manda. Lah, dha inilah mausulnya. Syaratnya setelah ma atau setelah man. Tetapi ada syarat lagi, yaitu yang disebutkan di akhir bait, idza lam tulgha fil kalam, apabila dia tidak diabaikan di dalam kalam. Jadi misalnya ya, kita katakan ma dza qara'ta, madza qara'ta ini secara i'rab mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ma istifham, dza mausul, qara'ta silah mausul untuk dha, sehingga takdirnya adalah ma alladzi qara'tahu. Nah, kalau ini dha dianggap mausul ya. Tetapi bisa saja i'rab yang kedua, yaitu madza ini dianggap satu isim. Madza dianggap satu isim, sehingga adalah istifhamnya ya gabungan dari ma dan dha ya. Madza. Di dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu, itu berarti satu kata. Tidak mungkin dha dianggap mausul karena setelahnya isim mausul lagi kan, manda alladzi. Manda dianggap satu kata. Nah, bisa jadi ini i'rabnya satu kata ya, madza satu kata. Yani kalau tadi i'rab yang pertama ini khobar, dza mubtada karena mausul. Kalau ini madza berarti apa namanya, mubtada ya. Qara'ta adalah khobarnya. Afan, keliru. Madza qara'ta artinya madza adalah ini apa? Maf'ulun bih ya, maf'ul bih, dan qara'ta
fiil fa'il ya, fiil fa'il ya. Madza qara'ta. Jadi bisa saja dianggap madza qara'ta ma mubtada ma khobar dza mubtada muakhar qara'ta silah mausul untuk dza. Atau madza qara'ta madza maf'ul bih qara'ta fiil fa'il ya. Jadi tergantung maksudnya. Lalu apa pengaruhnya di dalam ilmu nahwu atau i'rab dianggap mausul atau dianggap satu kata? Paham ya? Jadi yang madza itu dianggap satu kata bisa, dianggap dua kata bisa. Kalau dianggap dua kata, ma istifham yo isim padha za mausul yo isim ya. Atau madza dianggap satu kata, madza isim istifham sudah satu ya. Nah, asarnya atau pengaruhnya nanti pada tabi pengikutnya ya. Kalau kita menganggap ini adalah isim mausul, tadi i'rabnya apa ini? Mubtada ya kan? Madza qara'ta. Maka kalau kita nyambung misalnya madza qara'ta, kita sambung ini ada lanjutannya misalnya ya. Madza qara'ta. Nah, kalau kita anggap ini adalah isim mausul, maka misalnya kita lanjutkan akitabun. Akitabun. Majallatun misalnya. Majallatun. Paham? Tapi kalau kita anggap madza ini satu kata, maka nanti tabi'nya jadi mansub karena ini maf'ul bih ya, yaitu akitaban majallatan. Nah, jadi pengaruhnya nanti pada tawabi pengikutnya. Kalau ini dianggap isim mausul berarti nanti rofa ya, karena isim mausul di sini posisinya sebagai mubtada. Kemudian kalau dianggap madza satu kata berarti maf'ul bih, nanti pengikutnya nasab. Nah. Begitu juga man ya. Manda laqita ya, siapa yang kamu temui? Azaidun am Khalidun? Azaidan am Khalidan? Nah, intinya satu kalam mengandung dua kemungkinan. Mungkin madza dianggap dua kata, mungkin madza dianggap satu kata. Begitu juga kata manda ya. Selama masih ada kemungkinan itu. Tapi kalau seperti dalam ayat kursi nggak ada kemungkinan lagi karena setelahnya isim mausul ya kan. Manda alladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Maka tidak mungkin da dianggap mausul, nggak mungkin karena setelahnya adalah isim mausul. Berarti manda satu kata. Krok Mas Frendi. Yakni an-nadza ukhtusat min baini sairil asma'il isyarati yanaha tusta'malu mausulatan wa takunu mislama fi annaha tusta'malu bilafdin wahidin limudzakari wa muannasi mufradan kana au musannan au majmu'an fatakulu man za 'indaka wa ma za 'indaka sawa'un kana ma 'indahu mufradan mudzakkaran au ghairuha. Yani biasanya za dikhususkan dari di antara semua isim-isim isyarah yang lain biasanya ia diamalkan dalam keadaan mausul. Ya, dia digunakan sebagai mausul ya. Jadi di antara makna za selain isyarah juga za mausul. Nah, terus. Dan ia seperti ma di dalam padanya. Ya, dalam ketentuan bahasanya ia digunakan dengan lafaz mufrad. Dengan satu lafaz untuk mudzakkar dan muannas mufrad
atau musanna atau jamak. Ya, seperti ma, yakni mustarok. Untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak cukup satu kata, dza. Terus Maka engkau mengatakan madza indaka wa madza indaka. Siapa yang di sisimu dan siapa yang di sisimu. apa yang di sisimu? Apa yang di sisimu. Sama saja. Maka Apa yang di sisinya itu? Sisinya itu mufrad, mudzakkar atau selainnya. Bisa ya. Manda, mada. Terus wasyartu. Syartu isti'maliha mausulatan. Dan syarat penggunaannya bagi mausul antakuna masbuqatan bima auman al-istifhamiyataini nahwu man za ja'aka wa madza fa'alta. Biasanya ia didahului dengan ma atau man. Keduanya istifham. Ya, ma atau man istifhamiyah ya. Ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Terus Contoh man za ja'aka, siapakah yang datang padamu, wa madza fa'alta, dan apa yang kau perbuat. Faman ismu istifhamin wa huwa mubtada'un wa dza mausulatun bima'na alladhi wa huwa khabaru man. Wa ja'aka silatul mausuli wa taqdiru manil ladzi ja'aka. Dan maka man adalah isim istifham dan ia adalah mubtada, dan dia adalah mausul dengan makna alladzi, dan ia adalah khabar man, dan ja'aka adalah silah mausulah, dan takdirnya adalah manil ladzi ja'aka. ya, manil ladzi ja'aka. Ini apa ya? Beda dengan yang kita sebutkan tadi di i'rabnya, kembali antara mubtada dan khobar ya. Karena di sini di awal dikatakan mubtada. Kalau tadi kita katakan yang ma'rifah mubtada. Wallahu alam ya. Artinya terkadang memang ahli nahwu berbeda ya. Ini kan man kan isim nakirah ya, bukan termasuk ma'rifah. Alladzi ma'rifah, tetapi man di awal dan alladzi di belakang. Nah, lanjut. Wa kadzalika ma mubtada'un wa dza mausulun bi ma'na alladzi wa huwa khabaru ma fa'alta silatuhu wal a'idu mahdhufun wa taqdiruhu madza fa'altahu ay maladzi fa'altahu. Dan za adalah mausul dengan makna alladzi, dan ia adalah khabar ma, dan fa'alta adalah silahnya, dan a'idnya adalah dihapus, dan takdirnya adalah madza fa'altahu, yakni ma alladzi fa'altahu. Ya, ma alladzi fa'altahu ya. Apa yang telah engkau lakukan. A'id itu adalah sayati insyaallah ya, a'id. A'id itu yang kembali secara bahasa. Ini domir yang kembali sebagai penghubung, disebut juga robit. Gantian Mas Andika. Wahtaroza biqaulihi idza lam tulgha fil kalami min an tuj'ala ma ma'adza aw man ma'adza kalimatan wahidatan lil istifhami nahwu madza indaka ay ayu syai'in indaka. Dan mengeluarkan dengan perkataan beliau ikhtaroza, yakni ya mengeluarkan atau memberi batasan ya. Jika tidak diabaikan di dalam kalam dari bahwasanya engkau dijadikan ma bersama za atau man bersama za satu kata
untuk istifham. Ya, kama kulna. Ini kalau dijadikan satu kata berarti danya bukan mausul, tapi satu kata, madza dan manda. Ya, terus Contohnya, madza indaka, apa yang di sisimu, yakni ayu syai'in indaka, yakni Ya. sesuatu di sisimu. ya ayu sain ya ini apa yang di sisimu? Sesuatu apa yang di sisimu? Wakadzalika manza indaka, dan demikian pula manza indaka, siapa yang di sisimu. Fa maza mubtadaun wa indaka khabaruhu, wakadzalika manza mubtadaun wa indaka khabaruhu. Faza fi hazainil maudu'aini Maudi'aini maudi'aini mulghatun. mulghatun li'annaha juz'u Nggih. kalimatin li'annal majmu'a istifhamun. Nggih. Dan demikian pula manza indaka, siapa yang di sisimu, maka maza sebagai mubtada dan indaka khabarnya. Dan demikian pula manza sebagai mubtada dan indaka khabarnya. Maka za dalam dua tempat ini diabaikan karena ia bagian dari kalimat, karena ia kumpulan Karena bagian li'anal majmu'ah, karena gabungannya itu atau gabungannya itu adalah istifham. yakni satu istifham. Jadi di sana ada dua syarat ya. Za sebagai mausul, yaitu pertama didahului ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Yang kedua dia tidak diabaikan. Tidak diabaikan maksudnya adalah dijadikan tersendiri. Kalau dianggap dia bagian dari istifham berarti bukan mausul. Nah, dan ada yang menambahkan syarat lagi, yaitu dia bukan dianggap isim isyarah ya. Dianggap isim isyarah misalnya manda al-qaim. Nah, manda al-qaim artinya siapakah yang berdiri ini ya. Ini dianggap isim isyarah. Mandal qaimu, siapakah yang berdiri ini. Nah, itu tiga syarat selain dua syarat tadi. Nah, sebelum masuk kepada isim mustarok yang akhir yaitu ayu, beliau Ibnu Malik rahimahullah ta'ala lebih dahulu menyebutkan tentang silah mausul ya. Ayu nanti pada bait yang ke-99. Allah alam. Barangkali karena untuk silahnya ayu itu ada pembahasan khusus ya. Walaupun silahnya al juga ada pembahasan khusus, tapi lebih pendek. Qala rahimahullah, qala Nazim, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah ya. Dan semuanya itu maksudnya adalah semua isim mausul ya. Yalzamu ba'dahu silah ya. Wajib atau lazim setelahnya itu ada silah. Namanya aja isim mausul, isim mausulun bisilah. Kemudian beliau mengatakan ala dhamirin laikin mustamilah. Ini ajuzul bait, yakni akhir bait itu adalah sifat untuk kata silah ya, sifat untuk kata silah yaitu mustamilatin ala dhamirin laikin ya. Ini kalau diurutkan supaya mudah, silah, sambungan, nah lanjutnya ini mustamilin majrur karena silah majrur. Mustamilin ala dhamirin laikin. Dhamirin laikin. Jadi silah ini ada syaratnya. Syaratnya dia mengandung dhamir yang sesuai ya. Dhamir yang sesuai.
Kalau apa mausulnya itu khos, maka domirnya harus sesuai. Kalau alladzi, domirnya harus mufrad mudzakkar. Alati, domirnya harus mufrad muannas. Alladzina, domirnya harus jamak mudzakkar. Kemudian allai atau allati, domirnya harus jamak muannas. Paham ya? Nah, itu kalau khos. Kalau mustarok boleh dua, boleh salah satu dari dua maksudnya. Mungkin sesuai lafadznya yaitu mufrad mudzakkar, ya. Mungkin sesuai maknanya. Sesuai maknanya ya sebagaimana mungkin mufrad mudzakkar, mufrad atau jamak atau musanna atau mudzakkar atau muannas ya. Jadi kalau mustarok sesuai maknanya boleh, sesuai lafadznya boleh. Kalau sesuai lafadznya mesti apa? Mufrad mudzakkar ya. Man ya. Tetapi kalau sesuai maknanya maka tergantung makna yang dimaksud. Oke. Kemudian mausul harfi juga harus ada silahnya. Kalau enggak silah ya enggak jadi mausul. Tapi bedanya silahnya mausul harfi tidak perlu domir ya, tidak perlu apa? Domir ya. Mausul itu disambung. Mausul harfi mesti ada silah. Tapi enggak perlu domir ya, dalam silahnya enggak perlu domir. Mausul ismi silah yang harus mengandung domir, aid. Domirnya harus sesuai kalau untuk mausul ismi yang khos. Alladzi, alati, mufrad mudzakkar, mufrad muannas dan seterusnya. Kalau mustarok boleh sesuai maknanya atau boleh sesuai lafadznya ya, boleh. Nah, itu kesimpulannya. Lanjut Mas Andika, al-mausulatu. Al-mausulatu kulluha harfiyatan kanat au ismiyatan yalzamu an yaqa'a ba'daha silatun tubayyinu ma'naha. Ye. Al-mausul semuanya Mausul semuanya itu sebagai baik harfiah atau ismiyah melazimkan bahwasanya terletak setelahnya ya, wajib terletak setelahnya silah yang menjelaskan maknanya. Ya, silah yakni silah penyambung yang menjelaskan maknanya. Namanya isim mausul, ay mausulun bisilah. Terus wa yustaratu fi silatin al-mausuli al-ismi ay antas tamila ala dhamirin laiqin bil mausuli. Kana mufradan fa mufradun, in kana mudzakkaran fa mudzakkarun, wa in kana ghairahuma fa ghairuhuma. Dan syaratkan di dalam silah mausul ismi bahwasanya melengkapi. Mengandung. Silah itu mengandung domir yang sesuai dengan mausul. Jika mufrad, nah, apa i'rabnya itu Mas? Ingat pelajaran dulu, lupa. In kana mufradan fa mufradun. Ya, gitu ya. Betul. In kana mufradan fa mufradun. Gimana in kana? Mufradan apa? Khobar kana ya, khobar kana. In apa in? Isim syarat ya kan? Huruf ya, in huruf. Huruf syarat kan, huruf syarat. In kana mufradan yakni in kana apa? In kanal mausulu ya. Isim kana adalah kata al mausulu, dihapus. In kanal mausulu mufradan fa dhamiruhu mufradun ya. Mufradun ini adalah khobar. Khobar untuk mubtada yang dihapus. Ini mubtadanya dihapus ya. Mubtadanya dihapus, ini khobarnya. Setelah fa kan jumlah jawab ya, jawab syarat. Setelah fa jawab syarat. Kana in kanal mausulu mufradan fa dhamiruhu mufradun. Gitu ya. Diartikan. Jika mausulnya mufrad maka dhamirnya mufrad. Dan jika mausulnya mudzakkar maka dhamirnya mudzakkar. Dan jika mausulnya selain keduanya maka
domirnya selain keduanya. Nahwu ja'anil ladzi darabtuhu. Diartikan. Contohnya telah datang padaku aku yang telah memukulnya. Telah datang padaku yang telah saya pukul, ya, orang yang telah saya pukul. Gantian Mas Alvin. Wakadzalika al-musanna wal majmu'u nahwu ja'anil ladani darabtuhuma wal ladina darabtuhum. Wakadzalika al-muannatsu taqulu ja'atil lati darabtuha wal latani darabtuhuma wal lati darabtuhunna. Demikian pula musanna dan jamak. Contohnya, telah datang kepadaku dua orang yang telah aku pukul keduanya. Telah datang orang-orang yang telah aku pukul mereka. Demikian pula muannas. Engkau mengatakan telah datang seseorang yang telah aku pukul, dan dua orang yang telah aku pukul, dan orang-orang yang telah aku pukul. Wa qad yakunul mausulu lafdhuhu mufradan mudzakkaran wa ma'nahu musannan aw majmu'an aw ghairuhuma. Wa dzalika nahwu man wa ma. Idza qasadta bihima ghairal mufradil mudzakkari. Antum apa, Mas? Kusida. Qasadta bihima ghairal mufradil mudzakkari. Kalau di sini kusida, ya. Hurufnya cuma 3, qaf, sad dan dal. Idza kusida bihima ghairul mufrad tentunya. Nah, terus fayajuzu hina idzin mura'atul lafzi wa mura'atul ma'na. Fataqulu a'jabani man qama wa man qamat wa man qama wa man qamata wa man qamu wa man qumna ala hasabi ma yu'na bihima. Dan bisa jadi isim mausul itu lafadznya mufrad mudzakkar, sedangkan maknanya musanna atau jama' atau selain keduanya. Yang demikian itu contohnya man dan ma. Apabila engkau memaksudkan dengan keduanya selain mufrad mudzakkar. Jadi bisa jadi isim mausul itu lafadznya mufrad mudzakkar, tetapi maknanya bisa jadi bukan mufrad mudzakkar. Mungkin jama', mungkin musanna, mungkin mu'annas, ya, mu'annas musanna, mu'annas jama', bisa saja. Nah, kalau seperti itu bagaimana aidnya? Paham ya masalahnya, ya? Suratul masalah, yaitu man dan ma mausul mustarok, bisa untuk mudzakkar, mu'annas, mufrad, musanna, jama'. Sehingga orang pakai isim mausul man atau ma bisa saja memaksudkan bukan mufrad mudzakkar, ya, sebagaimana ini. Maka aidnya maka boleh ketika itu mempertimbangkan lafadznya dan mempertimbangkan maknanya. Sehingga engkau mengatakan telah membuatku kagum orang yang dia telah berdiri, dan perempuan yang telah berdiri, dan dua orang laki-laki yang telah berdiri, dan dua orang perempuan yang berdiri, dan orang-orang dan para laki-laki yang berdiri dan para wanita yang berdiri, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan keduanya. Dengan keduanya ini dengan ma atau man, ya. A'jabani man qoma, boleh, walaupun itu yang dimaksud adalah banyak. Wa man qomat, kalau man qomat dikasih tak, berarti yang dimaksud jelas, yaitu mufrad mu'annas. Wa man qoma berarti yang dimaksud jelas, yaitu mudzakkar musanna. Begitu juga selanjutnya. Qomata, mannya berarti memaksudkan apa? Mu'annas musanna. Wa man qamu, man berarti memaksudkan apa? Memaksudkan mudzakkar jama'. Wa man kumna, mannya memaksudkan mu'annas jama'. Paham ini? Nah, kalau ada dhamir dua, boleh dhamir pertama memperhatikan lafadz, yaitu mufrad mudzakkar, dan dhamir yang selanjutnya memperhatikan makna. Wa minan nasi man yaqulu, ya. Yaqulu. Yaqulu untuk apa? Mufrad mudzakkar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum, ya, wa ma hum.
Hum kembali ke man juga, jamak. Wa ma hum bimu'minin. Nah. Kemudian bait yang ke 97. Adapun dhamir silah itu bisa saja dihapus ya. Dhamir silah itu bisa dihapus. Sebagaimana tadi ya. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna. Akhir apa? Ayat ini minhu ya, dihapus dhamirnya. Al-bait as-sabi wa tis'un. Wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi. Itu masih lanjutannya ya, alladhi wusil bihi. Kaman indi alladhi ibnuhu kufil. Wa jumlatun aw shibhuha, jumlatun mubtada ya. Jumlah atau shibhul jumlah. Shibhul jumlah adalah dzaraf atau jar dan majrur. Alladzi wusila bihi. Alladzi maksudnya adalah isim mausul alladzi ya. Isim mausul disambung dengannya. yakni isim mausul itu silahnya itu berupa jumlah atau shibhul jumlah. Paham ya bait sini sampai bihi. Wa jumlatun au shibhuha alladzi wusila bihi. Alladzi wusila bihi ini adalah khobar untuk jumlatun ya. Alladzi wusila bihi. Jadi alladzi itu silahnya adalah jumlah atau shibhul jumlah ya. Isim mausul alladzi. Kaman indi alladzi ibnuhu kufil ya. Seperti man indi kaman indi alladzi ibnuhu kufil, seperti siapakah yang di sisiku man indi. Man ini istifham atau man indi alladzi ibnuhu kufil ya. Atau orang yang di sisiku alladzi ibnuhu kufil ya, yang anaknya itu ditanggung ya. Man indi alladzi ibnuhu kufil. Allah alam ya. Ya, intinya alladzi di sini adalah silahnya berupa jumlah ibnuhu kufil ya. Begitu juga kata man. Kata man silahnya indi ya. Istilahnya adalah indi, man adalah isim mausul berarti ya. Man indi. Indi silah untuk man dan berupa dzaraf. Qra Mas Alvin. Silatul mausuli la takunu illa jumlatan aw shibha jumlatin. Mena'ni bisibhil jumlati ad-dzarfa wal jar wal majrura wa hadha fi ghairi silatil alifi wal lami wa sayati hukmuha. Sila mausul tidak terjadi kecuali jumlah atau sibhu jumlah. Dan yang kami maksud dengan sibhul jumlah adalah dzaraf dan jar serta majrur. Dzaraf dan jar dan majrur. Dan ini pada selain silah alif dan lam, dan akan datang hukumnya. Berarti termasuk juga silah untuk kata ayu ya. Terus lanjut Mas. Wa yustaratu fil jumlatil mausuli biha salasatu syurutin. Dan disyaratkan pada jumlah yang disambung dengannya 3 syarat. Ahaduha antakuna khabariyatan. Yang pertama ia berupa jumlah khobariyah. Ya ini bukan insya ya. Kama sayati insyaallah. Misalu dzalik. Terus asani kaunuha khaliyatan min ma'na ta'ajjubi. Yang kedua
ia kosong dari makna ta'ajub. Salisu As-salisu kaunuha ghairu muftaqiratin ila kalamin qablaha. Yang ketiga, keberadaannya itu tidak membutuhkan pada kalam sebelumnya. Ini 3 syarat untuk jumlah silah mausul. Gantian. Selanjutnya. Ustaz Fadil. Sampai mana tadi? Waqtaroza gitu ya. Nah, waqtaroza bil khabariyati min ghairiha wa hiya at-talabiyatu wal insya'iyah fala yajuzu ja'ani alladhi idribhu khilafan lil kisa'i wala ja'ani alladhi laitahu qa'imun khilafan lil hashim Hisami. Nah, diartikan dulu. Dan menjaga dengan khobariyah dari selainnya, yaitu tolabiyah dan insya'iyah, perintah. Tolabiyah dan insya'iyah. Insya ya, tolab dan insya. Sebenarnya tolab itu bagian dari insya ya, insya tolabi dan insya ghairu tolabi. Intinya itu tolab dan insya. Insya itu bukan khobar ya, khobar itu bukan insya. Ini pembagian apa? Kalam ya, kalam. Kalau khobar itu yahtamilu sidqa wal kadhib ya, memungkinkan benar dan salah. Kalau insya yang tidak seperti itu. Ini insya itu orang memunculkan sesuatu yang ada di dirinya ya. Mungkin munculkan perintah atau larangan ya, atau ketakjuban, itu insya ya. Insya ada tolabi dan ada ghairu tolabi. Kalau khobar itu menceritakan sesuatu, mudahnya gitu ya. Misalnya kita mengatakan Zaidun qaimun, ini khobar Zaidun qaimun. Tapi kalau mengatakan ijlis itu insya ya, insya. Karena orang kata ijlis, tidak boleh orang mengatakan bohong kamu misalnya, atau benar kamu, nggak bisa ya. Tapi kalau Zaidun qaimun bisa katakan kadzabta ya, bohong kamu, orangnya tidur misalnya. Nah itu bisa. Tapi kalau insya enggak. Nah adalah khobar ada insya. Lanjut Ustaz. Maka tidak boleh mengatakan telah datang kepadaku yang pukulah iya. Memukul dia. Nah, pukulah iya. Idribu. Ini tolab. Ya. Tolab. Jadi ini tidak boleh ya, tidak boleh. Idribu tidak boleh untuk silah bagi isim mausul. 6. Menyelisih dari kisai. Berbeda dengan dan kisai. Tidak juga telah datang kepadaku yang semoga berdiri. Ya, semoga dia berdiri. Telah datang kepadaku menyelisih dari Hisham. Ya, jadi dua-duanya tidak boleh menurut jumhur ya. Baik itu tolab insya'i maupun ghairu baik itu insya tolabi maupun ghairu tolabi. Terus waqtaroza bi khaliyatan min ma'nal ta'ajubi min jumlatin ta'ajubi fala yajuzu ja'ani alladhi ma ahsanah wa in qulna innaha khabariyah. Dan membatasi dengan kosong dari makna ta'ajub di antara dari jumlah ta'ajub ya. Maka tidak boleh mengatakan telah datang kepadaku betapa bagusnya ia yang indah ya. Ya, betapa bagusnya ia ya. Atau betapa indahnya. Jadi ma'aksanahu ini fi'il ta'ajub, tidak boleh untuk silah mausul ya. Ja'anil ladzi ma'aksanahu ya, tidak boleh. Walaupun dia mengandung dhamir hu, tapi tidak boleh. Karena mengandung makna ta'ajub. Terus walaupun kami katakan sesungguhnya dia adalah khobariyah, khobar. Jadi tetap saya tidak boleh selama mengandung makna ta'ajub. Wahtaroza bi ghairi muftaqiratin ila kalami qablaha min nahwi ja'ani alladhi lakinnahu qa'imun fa inna hadhihi al jumlata tastad'i sabqa jumlatin ukhra nahwu ma qa'ada zaidun lakinnahu qa'imun. Dan membatasi dengan selain tidak membutuhkan ya kepada perkataan sebelumnya
dari contohnya Dari semisal telah datang kepadaku yang akan tetapi berdiri. dia berdiri. Nah, ini tidak boleh. Lakinnahu qaimun, jumlah walaupun dia mengandung domir yang sesuai dengan alladhi, tapi enggak boleh untuk silah. Kenapa? Karena dia muftakiratun ila kalamin qablaha, ya. Dia butuh kepada kalam setelahnya. Nah, terus Karena sesungguhnya dia adalah jumlah ini yang mengantarkan, ya. Apa ini ya? Tadi, Karena sesungguhnya jumlah ini mengharuskan, ya, mengharuskan jumlah yang sebelumnya. Ya, mengharuskan didahului jumlah yang lain. Contohnya, tidaklah duduk Zaidun, akan tetapi dia Ya. berdiri. Ya, itu 3 syarat, ya. 3 syarat jumlah sebagai silah mausul. Yang pertama khobariyah, yang kedua bukan ta'ajub, tidak mengandung makna ta'ajub, ya. Tidak mengandung makna ta'ajub. Artinya ta'ajub sendiri itu termasuk insya sebenarnya, bukan khobar. Tapi bisa saja khobariyah mengandung makna ta'ajub, itu pun tidak boleh. Kemudian yang ketiga, jumlah itu tidak butuh kepada kalam sebelumnya. Selanjutnya Ustaz, wa yustaratu Washtaratu fi dharfi wal jari wal majruri an yakuna tammaini wal ma'niyu bitammi an yakuna fil wasli bihi faidatun nahwu jaa alladhi indaka walladhi fid dari wal 'amilu fihima fi'lun mahdhufun wa jawaban wujuban wa taqdiru jaa alladhi istaqarra indaka aw alladhi istaqarra fil dari fa in lam yakuna tamaini lam yajuz al waslu bihima fala taqul jaa alladhi bika wala jaa alladhi yauma. Kemudian dan disyaratkan di dalam dhorof dan jar dan majrur bahwasanya keduanya harus sempurna dan makniyu yakni yang dimaksud, dan yang isim maf'ul dari ana yakni, dan yang dimaksud keduanya sempurna, bahwasanya saat wasal, ya, menyambung dengannya itu ada faedah. Contohnya, telah datang kepadaku orang yang ada di sisimu, dan orang yang ada di dalam rumah, dan amilnya dari keduanya adalah fi'il yang terhapus, yang wajib terhapus, dan takdirnya telah datang kepadaku orang yang berdiam di sisimu, atau orang yang diam di rumahmu. Apabila keduanya tidak sempurna, maka tidak diperbolehkan wasol dengan keduanya. Maksud wasol di sini adalah menjadikan silah, ya, menjadikan silah. Nah, maka tidak boleh berkata telah datang kepadaku dari kamu, bika, ya, dengan dan tidak juga mengatakan telah datang kepadaku hari ini. Sedikit, ya, faedah tentang mengapa kok beliau mengatakan itu di baris wal amilu fihima fi'lun mahdhufun wujuban, ya. Dan amil pada keduanya adalah fi'il yang dihapus secara wajib, ja'alladzi indaka. Kenapa kok takdirnya ja'alladzi istaqarra indaka, atau bimakna itu, ya, bimakna istaqarra, atau ja'alladzi fiddari, maksudnya adalah ja'alladzi istaqarra fid dari. Demikian itu karena indaka itu ada banyak, ya, ada banyak, sehingga untuk spesifikkan harus perlu fiil walaupun yang dihapus.
Misalnya gini, ini contoh ya. Zaidun fiddari. Zaid di rumah. Zaidun fiddari. Ini banyak ya ulama mentakdirkan di sini ada fiil yang dihapus, yaitu Zaidun istaqarra fiddari, atau mustaqirun fiddari, atau kainun fiddari, atau yakunu fiddari. Kenapa begitu? Karena tidak semua fiddari itu Zaidun, ya. Zaidun fiddari, Zaid di rumah. Tidak semua yang di rumah itu Zaid, sehingga perlu ditakdirkan muta'alaq dari kata fiddari, ya. Ini muta'alliq, ya. Muta'alliq itu bergantung. Muta'alaq itu gantungannya, ya. Mungkin ditakdirkan isim, mungkin ditakdirkan fiil, ya. Mungkin ditakdirkan isim, mungkin ditakdirkan fiil. Nah, alasannya yaitu, ya. Zaidun indaka. Zaid di sisi, maksudnya tidak semua yang di sisimu itu Zaid. Maksudnya Zaid mustaqirun indaka, ya. Zaid yakunu indaka. Nah, itu baru tepat. Ya, karena fiddari yang di rumah itu kan banyak, ya. Zaidun fiddari, ya. Tapi untuk mentakdir, untuk menspesifikan, untuk menempatkan itu supaya tepat, maka ditakdirkanlah muta'alaqnya. Kalau ini namanya muta'alaq. Yeah. Nah, itu syarat dari jumlah silah mausul. Berikutnya silah untuk al, ya. Al termasuk isim mausul yang mustarok. Beliau Ibnu Malik An-Nazim rahimahullah ta'ala mengatakan fil bait asamin wa tis'in wasifatun sorihatun silatu al. Dan sifat sorihah, sayati insyaallah apa itu sifat sorihah. Sifat sorihah itu adalah silah untuk al, ya. Yani silah untuk al adalah sifat sorihah, ya. Tidak bisa yang lain. Tapi ada juga yang lain tapi jarang. Beliau mengatakan wa kaunuha bimu'rabil af'ali qalla, ya. Dan keadaannya, yakni silah untuk al dengan fiil yang mu'rab, maka itu sedikit, ya, sedikit. Jadi ini khusus bahas silah al. Sebelumnya bahas silah isim mausul secara umum. Silah untuk al adalah sifat sorihah. Tapi terkadang bisa juga fiil. Jadi al disambung dengan fiil, ya. Al disambung dengan fiil, yakni fiil yang mu'rab. Tapi itu beliau mengatakan qalla, ya. Qalla sedikit. Bahkan pendapat ulama Basriin itu adalah khusus untuk syair. Gantian Mas Bayu. Al-alifu. Al-alifu walamu la tusalu illa bi sifati as-sorihati. Qala musannifu fi ba'di katabahu kutubihi. Fi ba'di kutubihi. Kutub isim, ya, mudhaf ilaih. Lanjut. Wa'ani bisifati sorihati ismun. Isma adalah maf'ul bih untuk a'ni. A'ni itu adalah fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya ana, a'ni, ya. A'ni yang saya maksud. Ismal fa'ili nahwu ad-daribu isim fa'il. ad-daribu wasmal maf'uli nahwu al-madrubu yeah. wasifatal musyabbaha nahwu al-hasanu wajhi al-hasanul wajhi. Diartikan dulu.
alif itu dan alif dan lam tidak disambung kecuali dengan sifat yang jelas. Sifat sorihah, sifat yang jelas. Tidak disambung maksudnya mausulnya ya, bukan tidak disambung kecuali dengan sifat sorihah. Nah, terus penulis mengatakan dalam sebagian kitabnya dan aku maksud dengan sifat yang jelas itu adalah isim fa'il contoh ad-daribu dan isim maf'ul contoh al-madrubu dan sifat musyabahah contoh al-hasanul wajhi al-hasanul wajhi. Ad-daribu yang memukul, al-madrubu yang dipukul, al-hasanul wajhi ya termasuk juga adalah sighah mubalaghah ya. Nah, terus fakharaja nahwu al-qurasyi wal afdali wa fi kaunil alifi wal alifi wal lami ad-dakhilataini ala sifati musyabahati mausulati mausulatan adalah khobar kana, khobar kaunu. Khilafun waqad sebentar wa fi kaunil alifi wal lam dakhilat ala sifatul usul dan wa fi kauni mausulatan ya betul mausulatan khilafun. Nah, terus waqad ittaraba ikhtiyaru syaikhi abil hasani ibni usfurin fi hadhil mas'alati famarrotan qala innaha mausulatun wa marrotan mana'a dzalika. Lalu penulis mengeluarkan gimana Mas? Kharaja keluar semisal seperti al-qurasyi dan al-afdoli. Artinya kata al-qurasyi, al-afdoli ini alnya bukan al-mausul ya. Kemudian al-afdoli alnya juga bukan al-mausul. Kenapa kata qurasyi dan afdoli bukan sifat sorihah? Jadi al yang mausul itu yang disambung dengan sifat sorihah. Itu yang pertama ya, paham? Al yang mausul itu adalah al yang disambung dengan sifat sorihah. Kalau misalnya al baitu ya bukan al mausul ya. Al masjidu ya bukan al mausul. Lalu apakah semua al yang disambung dengan sifat sorihah itu ya betul. Semua al yang disambung dengan sifat sorihah itu adalah isim mausul. Ini ada perbedaan ya. Tapi kalau tidak disambung dengan sifat sorihah pasti bukan isim mausul kan gitu. Bukan mausul. Nah, kalau yang disambung dengan sifat sorihah, apakah mausul atau bukan itu ada perbedaan, sebagaimana yang disebutkan di sini. Nah, lanjut Mas. Dan dalam keadaan alif dan lam yang masuk kepada sifat musyabahah mausul ada perbedaan. Dan terkadang waqad ittaraba itu sebetulnya. Waqad ittaraba dan apa? Tidak tetap pilihan dan tidak tetap pilihan Syekh Abi Hasan bin Usfur dalam masalah ini. Dalam masalah ini maksudnya al yang masuk pada sifat musyabahah ya. Al yang masuk pada sifat musyabah. Saya ulangi yang kita sebutkan tadi, bahwa al kalau masuk pada sifat sorihah yaitu isim fa'il, isim maf'ul dan sifat termasuk apa tadi?
sighah mubalaghah itu menurut jumhur ya bisa jadi al mausul. Menurut jumhur sebagaimana yang lalu perbedaannya. Kalau masuk pada sifat musyabahah seperti yang akhir al-hasan al-wajhi itu ada perbedaan dan telah guncang, itarabat dengan guncang ya, tidak tetap pilihan Syekh Abdul Hasan Ibnu Usfur di dalam masalah ini. Famarotan qala, diartikan Mas. Lalu maka suatu ketika penulis mengatakan, beliau mengatakan sesungguhnya dia mausul dan terkadang mencegah hal itu. Ya, ini khusus untuk yang masuk pada sifat musyabahah. Ada perbedaan lebih lagi. Nah, terus waqad syadda waslul alifi walami bil fi'lin mudhari'i wa ilaihi asyara biqaulihi wa kaunuha huruf jar bimu'rabi al af'alu bimu'rabil af'ali bimu'rabi af'ali qalla wa minhu qauluhu ma anta bil hakamit turdo hukumatuhu walal asilu sebentar walal asili, betul, walal asili waladzir ra'yi wal jadali. Syadda yakni keluar dari kaidah ya, dan telah keluar dari kaidah menyambung alif dan lam dengan fi'il mudhari', yakni mausulnya berupa fi'il mudhari'. Itu syadda ini keluar dari kaidah ini. Artinya tidak bisa dikiaskan. Dan kepada hal itu beliau mengisyaratkan, yakni Ibnu Malik dengan perkataannya di dalam bait tadi, wa kaunuha bimu'rabil af'ali qalla ya. Dan keadaannya silah itu dengan fi'il yang mu'rab itu sedikit. Wa minhu qauluhu, di antara adalah perkataan penyair, ma anta bil hakami at-turdo. Syahidnya di sini adalah kata at-turdo. Di mana turdo itu adalah fi'il mudhari' majhul, tapi sebelumnya ada al disambung dengan fi'il mudhari' ya. Al mausul. Al bimakna alladzi, tentu kalau mausul. Hukumatu adalah naibul fa'il ya, naibul fa'il untuk at-turdo, untuk turdo ya. Ma anta bil hakami, engkau itu bukanlah al-hakam, yakni pemberi keputusan. At-turdo alladzi turdo, at-turdo maksudnya alladzi turdo, yang diridhoi keputusannya ya, ketentuannya, atau yang disenangi keputusannya. Ini syahid dari bab ini, at-turdo ya, ini syad. Walal asili ya, dan bukan pula al asil memiliki kedudukan, artinya bukan pula engkau memiliki kedudukan. Wala dzirra'yi wal jadali, dan bukan orang yang memiliki pendapat atau terkenal memiliki pendapat, wal jadali, dan yang pandai berdebat. Nah, intinya syahidnya pada kata at-turdo ya. Gantian Mas Yoga. Wahada inda jumhuril basriyina makhsusun bi syi'ri wa za'amal musannifu fi ghairi hadzal kitabi annahu la yakhtassu bihi bal yajuzu fil ikhtiyari wa qad jaa. Diartikan dulu Mas. Dan ini di sisi jumhur ulama Basrah dikhususkan untuk syair. Ya, yakni kata al disambung dengan mudhari' at-turdo. Dan penulis menganggap di dalam selain kitab ini bahwasanya ia tidak khusus dengan annahu la yuhtasu bihi, yakni bahwa itu tidak khusus pada syair. Bahkan dia boleh di dalam
Ikhtiar. Ikhtiar yakni maksudnya kalam yang ikhtiar, yang luas, yang longgar, dalam kalam yang longgar. Nah, selesai dari masalah itu, kemudian masalah yang lain, yaitu al disambung dengan selain sifat sorihah dan selain mudhari'. Terus Wa qad jaa wasluha bil jumlatil ismiyati wa bid darfi syududan fa minal awwali qauluhu minal qaumir rasulillahi minhum lahum danat riqabu bani ma'adin. Ma'at. Okay. Dan telah datang sambungannya dengan jumlah ismiyah dan dengan dhorof secara syad. Ya, syad, yakni keluar dari kaidah. Dan dari yang pertama perkataan termasuk yang pertama yakni al disambung dengan jumlah ismiyah ya. Minal awal yakni yang pertama yaitu al disambung dengan jumlah ismiyah. Dari kaum. Ya. Dari kaum. Minal qaumi dalam riwayat balil qaumu ya. Balil kaum, kalau minal ini tidak jelas siapa yang mengatakan ya. Tapi ada pula riwayat juga yang enggak jelas siapa yang mengatakannya, balil qaumu. Nah, terus dari kaum Rasulullah. Alnya itu diartikan yang. Dari kaum yang Rasulullah dari mereka. Dari kaum yang Rasulullah dari mereka. Kepada mereka danat merendah budak. Lah, bukan budak. Rikop ini apa? Tenggok ya. Tenggok Bani Ma'at. Bani Ma'at ya. Bani Ma'at adalah putra Adnan, kakek Nabi yang kesekian ya. Di sini syahidnya adalah kata ar-Rasulullahi. Ada beberapa silah al ya. Loh, sudah tak hapus tadi? Oh enggak, belum ini al. Jadi silah al di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah sifat sorihah. Sifat sorihah seperti misalnya ad-dharibu, al-madrur ya. Yang kedua fi'il mudhari'. Tapi selain yang pertama itu syad, seperti aturdo. Kemudian jumlah ismiyah. Ini al semua bermakna alladhi ya. Al ini ya, al garis bawah aja. Al aturdo. Hal ini jumlah fi'il mudhari'. Jumlah ismiyah misalnya ar-Rasulullahi minhum. Ya udah, jumlah ismiyah ya semuanya ini ar-Rasulullahi minhum. Ini al, silahnya ini Rasulullahi minhum. Kemudian dzaraf al-ma'ah. Belum tulis al-dzarf. Al-ma'ah kama sayati insyaallah. Ma'ah adalah dzaraf ya, ma'ah. Ini ma'ah al. Tiga-tiganya syad. Yang qiyas adalah yang pertama. Terus Mas. Wa minasani qauluhu man la yazalu syakiran alal ma'ah. Alal ma'ah maksudnya alal ladzi ma'ahu ya. Alal ladzi ma'ahu. Yes. Fahuwa itu Ustaz. Fahuwa harin bi'isyatin dzati sa'ah. Ya, harin asalnya adalah hariyun ya, sehingga tidak ditasdid roknya, hariyun. Dan dari yang kedua adalah disilah atau disambung dengan dzaraf ya, dengan dzaraf. Al disambung dengan dzaraf, yaitu yang terakhir itu. Terus perkataannya la yazal yakni senantiasa. Barang siapa yang senantiasa bersyukur atas apa yang ada padanya, alal ladzi ma'ah ya. Barang siapa yang senantiasa bersyukur atas apa yang ada padanya, maka ia pantas untuk hidup, maka dia pantas di dalam kehidupan yang memiliki kelapangan ya. Isyatin dzati sa'atin ya. Maka dia
Nah, itu makna bait kurang lebih. Barang siapa yang senantiasa bersyukur atas apa yang ada padanya, maka dia pantas dengan kehidupan yang memiliki kelapangan atau dengan kehidupan yang lapang. Nah, berikutnya adalah isim mausul mustarak yang akhir, yaitu kata ayu. Ayu kama, yakni ayu seperti ma, maksudnya ya, bukan kama itu satu kata. Ka dan ma adalah mausul. Ayu kama, kata ayu itu seperti kata kama, ya. Seperti kata ma, ya. Ayu seperti ma. Sebagaimana tadi sebelumnya, the seperti ma. Ini ayu seperti ma, yakni mausul ismi mustarak. Wa u'ribat, dan dia di i'rab. Ayu itu di i'rab. Malam tudof, selama tidak diidofahkan. Wasadru wasliha domirun in hadzaf, dan awal silahnya adalah domir yang dihapus. Awal silahnya adalah domir yang dihapus. Jadi ayu sebagaimana akan datang ada 4 keadaan, ya. Nanti mungkin jadi silahnya itu ada awal, ada akhir, depan belakang. Nah, silahnya misalnya jumlah ismiyah, ada depan, ada belakang. Ayu itu kalau tidak diidofahkan maka mu'rab, ya. Kalau tidak diidofahkan mu'rab. Kemudian kalau diidofahkan ada 2 kemungkinan. Silahnya yang bagian depan itu tetap ada, maka dia pun mu'rab. Silahnya yang bagian akhir yang bagian depan itu dihapus, maka dia mabni, ya. Wabihi ja'a tanzil. Nah, lanjut Mas. yakni anna ayyan misluma fi annaha takunu bilafdin wahidin li mudzakkari wal muannasi mufradan kana au musannan au majmu'an nahu yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Yaitu bahwasanya ayya seperti ma dalam bahwasanya ia keadaannya dengan satu lafaz untuk mudzakkar, dengan satu lafaz, ya. Dengan satu lafaz untuk mudzakkar dan muannas secara mufrad iya atau musanna atau jamak. Contohnya membuatku takjub wahai orang, ayyuhum ya, ayyuhum, membuatku takjub yang dari mereka. Membuatku takjub yang dari mereka. Dia berdiri. Yeah. Yang dia berdiri di antara mereka, yang dia berdiri di antara mereka, ya. Jadi tetap diartikan ada kata yangnya untuk menetapi bahwa itu adalah mausul. Nah, terus summa inna ayyan laha arba'atu ahwalin. Kemudian sesungguhnya ayat memiliki 4 keadaan. Ya, 4 keadaan. Yang 3 mu'rab, yang 1 mabni. Ahaduha antudofa wa yudhkara sadru silatiha nahu yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Yang pertama bahasanya ia diidofahkan dan dimudzakarkan awal dan disebutkan yudhkaru disebutkan. Oh ya, dan disebutkan silah awal silahnya. Awal silahnya nih awal dari silah mausulnya. Awal yang disambungnya itu disebutkan. Jadi ini yu'jibuni, contoh membuatku takjub yang mereka dia itu berdiri. Yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Nah, yang dimaksud sodru silah, awal silah itu di sini adalah kata huwa. Karena silahnya adalah jumlah ismiyah ini. Huwa qaimun ini silahnya. Sodru silah, sodru itu yang depan. Belakang itu namanya ajuz, ya. Bait juga begitu. Sodrul bait, ajuzul bait. Depan belakang, depan belakang.
diidhofahkan, yakni diidhofahkan dengan hum, ayyuhum kan diidhofahkan ya. Ini sadru silah yang depan huwa. Ini keadaan pertama. Dia diidhofahkan dan sadru silahnya disebutkan. Yudkaru maksudnya di sini disebutkan ya Mas ya. Kalau dimudzakarkan itu yudakaru. Al-halatu saniyah, Iqra. Asani alla tudafa wala yudhkara sadru silatiha nahu yu'jibuni ayyun qaimun. Yang kedua bahasanya ia tidak diidhofahkan dan tidak disebutkan awal silahnya. Contohnya telah membuatku takjub yang berdiri. Ya, yang dia berdiri. Yu'jibuni ayyun. Nah, kalau ini tidak diidhofahkan karena ditanwin. Ayyun qaimun. Ini tidak diidhofahkan, sadru silahnya tidak dihapus, yakni disebutkan. Itu keadaan yang kedua, tetap mu'rab ya. Keadaan yang kedua mu'rab, pertama ya mu'rab, kedua mu'rab. Dia diidhofahkan, sadru silahnya yakni kata huwa, awal silahnya disebutkan. Tidak diidhofahkan, silahnya yang awal atau awal silahnya tidak disebutkan, dia juga mu'rab. Gantian Mas Aris. Salisu alla tudofu Allah alla tudofa wa yudkaro sadru wayudkaru Mas wayudkaru sadru silatiha wayudkaru wawu hal ya, bukan atof kepada Allah, nanti malah keliru ya. Kalau keliru karena maknanya munqalib tamaman ya. Terus nahu yu'jibuni ayyun huwa qaimun. Yang ketiga dia tidak diidhofahkan dan tidak disebutkan dan disebutkan sadr silahnya ya, wawu hal ya, wawu hal bukan wawu atof, nanti keliru. Dia tidak diidhofahkan sedangkan sadru silahnya disebutkan ya, disebutkan, yaitu kata huwa disebutkan ya. Contoh membuatku takjub yang dia berdiri ya, yang ini ayun ya, tidak diidhofahkan, bukan ayuhum, sadru silahnya itu kata huwa disebutkan. Nah terus wa fi hadhil ahwali salasati takunu mu'rabatan bil harakati salasi nahwu yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun wa ra'aitu ayyuhum huwa qaimun ayahum ya, mu'rab mansub huwa qaimun wa marartu bi ayyihim huwa qaimun. Dan di dalam tiga keadaan ini dia menjadi mu'rab dengan harokat yang tiga ya. Contoh mu'rab dengan harokat yang tiga, yakni dhammah dalam keadaan rofa, nasab, fathah, jer, kasroh. Nah terus contoh membuatku takjub di antara mereka yang dia berdiri. Ya, yang dia berdiri di antara mereka. Ada yang itu ya. Terus dan aku melihat yang dia berdiri di antara mereka. Dan aku melewati yang dia berdiri di antara mereka. Wa kadzalika ayyun qaimun wa ayyan qaimun wa ayyin qaimun. Ayun qaimun wa ayyan qaimun, ya betul, qaimun. Wa ayyin qaimun nggih. Wa kadzalika ayyun huwa qaimun wa ayyan huwa qaimun wa ayyin huwa qaimun. Dan demikian juga yang dia berdiri sama ya, artinya yang dia berdiri. Nah terus dan demikian juga ayyun huwa qaimun dan ayyan huwa qaimun dan ayyin huwa qaimun. Ini tiga keadaan ayu mu'rab. Nah terus al-halatu rabi'ah ar-rabi' antudofa wa yuhdafu sadru silati nahwu yu'jibuni ayyuhum qaimun. Fa fi hadhil halati tubna ala dhammi fataqulu yu'jibuni ayyuhum qaimun wa ra'aitu ayyuhum qaimun wa marartu bi ayyuhum qaimun. Wa alaihi qaulu ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiya. Yang keempat
dia diidofahkan dan dihapus sodr silahnya. Contoh, membuatku takjub di antara mereka yang berdiri, dan di dalam keadaan ini dimabnikan di atas dhamma. Maka engkau mengatakan membuatku takjub di antara mereka yang dia berdiri, yang dia berdiri. Dan aku melihat di antara mereka yang dia berdiri, dan aku betul Mas, terus. Dan aku melewati di antara mereka yang dia berdiri. Dan di atasnya firman Allah Ta'ala, alaihi, yakni atas hal ini. Kemudian sungguh benar-benar akan kami tarik dari setiap golongan yang di antara mereka yang sangat terhadap Ar-Rahman kedurhakaannya. Yang kedurhakaannya terhadap Ar-Rahman sangat. Itiyan adalah masdar ya, sama dengan utuwan. Wa atau utuwan kabiro. Itiyan juga masdar. Artinya sangat, sudah melampaui batas. Walaupun tidak mesti bermakna negatif ya. Kalau perkataannya Nabi Zakaria itu apa? Anna yakunuli gulamun wa kanati mraati akhirau wa qad balagtu minal kibari itiya ya, itiya. Tidak mesti bermakna negatif, tapi ata yaitu utuwan bisa, itiyan bisa ya, dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Terus wa qaulu syairi idza malakita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu. Dan perkataan penyair, apabila engkau melewati Bani Malik, bertemu Bani Malik, maka berilah salam. Maka berilah salam kepada di antara mereka yang paling afdol. Yang paling afdol. Ini kita pernah singgung ya, bahwa syahid paling utama adalah dari syair Arab dan dari Al-Qur'an. Ini dua-duanya, menyebutkan dua-duanya itu paling utama, supaya untuk membendung perkataan yang mengoreksi tentang i'rab ayat ya. Karena syahidnya dalam Al-Qur'an ada ya. Artinya yang nggak ngerti bahasa Arab, atau mungkin yang ngerti untuk mengelabui yang nggak tahu bahasa Arab, mungkin bisa menyesatkan. Gimana ayyuhum itu kok dhammah ya, min kulli syai'atin dan si'anna min kulli syai'in. Maksudnya kan padahal maf'ul bih kan itu. Jadi salah ya. Jadi tidak bisa kalau tahu syahidnya di syair Arab juga ada begitu ya. Lanjut Mas. Wahada mustafadun min qawlihi wa uribat malam tudaf ila akhiril baiti. Ay wa uribat ayun idza lam tudafu fi halatin idza lam tudaf. Idza lam tudaf. Kalau tudafu itu mestinya ada alifnya ya. Tudafu itu. Tudaf. Terus fi halatin hudifa hatfi fi halati hatfi sodri silati. Fi halati hatfi sodri silati. Fatakhala fi hadhil ahwalu fi hadhil ahwalu salisatu sabiqatu. Fatakhala al ahwalu adalah fa'il ya. Al ahwalu di sini fa'il. Makanya beliau pencetakannya dikasih dobet supaya enggak salah. Jangan dianggap nanti Mas? Enggak, badal asantum. Jangan dianggap sebagai badal untuk hadihi ya. Tapi adalah fa'il ya. Fadakhala fi hadihi al akhwalus salasatu sabiqatu. Wahya ma idza udifat wa dzukira sadru silati aw lam tudaf wa lam yudkar sadru silati aw lam tudaf wa dzukira sadru silati wa kharajal halatu rabi'atu wahya ma idza udifat wa khudifa sadru silati fa innaha la tu'rabu hina idzin. Bel tu benar. Dan ini diambil faedah dari ucapan beliau dan diirobkan dan dimu'rabkan apa yang tidak diidhofahkan. Malam. Yang tidak. Ini Mas harfu mausul di sini. Dan jadi dimu'rab selama tidak diidhofahkan. Ya, selama tidak diidhofahkan sampai akhir bait.
sampai akhir bait. Terus yakni dan di mu'rab ayu itu ayun apabila tidak diidhofahkan dalam keadaan yang dihapus shadr silahnya dan termasuk di dalam masuk di dalam hal ini tiga keadaan yang lalu. Ya, akhwalu fa'il ya Mas ya, fa'il dari dakhala. Yaitu yang apabila diidhofahkan dan disebutkan shadr silah atau tidak diidhofahkan dan tidak disebutkan shadr silah atau tidak diidhofahkan dan disebutkan shadr silah dan keluar keadaan yang keempat yaitu yang tidak diidhofahkan dan dihapus shadr silah dan maka ini tidak di mu'rab ketika itu. Ya, ketika di i'rab ini atas dhammah ya. Jadi ayu kalau tidak diidhofahkan, yakni ayu yang mausul ismi ya, kalau tidak diidhofahkan maka mu'rab, baik shadru silahnya disebutkan atau tidak. Tapi kalau diidhofahkan, kalau shadru silahnya disebut maka mu'rab, kalau tidak maka mabni, kama fil ayatil karimah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bait mi'ah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.